Yeah. 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 Sekarang saya record. Nah, tadi kita punya soalnya gini, diberikan bilangan real positif sehingga memenuhi dua persamaan. A kuadrat plus AB plus B kuadrat sama dengan kuadrat plus AB plus B kuadrat sama dengan 4. Lalu kita punya A pangkat 4 plus A kuadrat B kuadrat. Plus B pangkat 4 ini hasilnya 6. Kita mau cari berapa sih nilainya A plus B? Berapa gitu ya? Caranya tadi, karena ini cuma pangkat-pangkat 2, pasti kita hanya akan pakai yang di sini. Kita punya X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Kita punya X min Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. Kita punya X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X min Y. Ya. Pakai 3 ini nih pasti nih. Tapi pakai yang mana? Nah itu ya kita harus coba ya maksudnya ya. Kita cari ide mirip sama yang mana ya, diapain ya supaya selesai. Oke. Kita lihat, ini kita coba-coba ya. Saya punya A kuadrat plus AB plus B kuadrat, ini biar kuotanya mohon maaf, sama dengan 4, lalu A pangkat 4 plus A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 sama dengan 6. Apa ya yang bisa saya lakukan? Ya, pertanyaannya kan gini. Kita bisa coba-coba. Kalau belum mentok, cobain aja dulu. Kalau misalkan nanti di ujungnya mentok, baru kita cari ide lain. Lihat bahwa kalau saya punya A plus B kuadrat, ini kan sebenarnya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Oke. Sekarang lihat di persamaan pertama. Di persamaan pertama, saya punya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB. Ya. Berarti, paling tidak saya bisa bikin A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB itu sebetulnya adalah A plus B kuadrat min AB. Karena kan kalau saya punya A plus B kuadrat min AB, ini kalau saya kurangi AB, ini kan jadi gini kan. Di soal. Ya. Jadi kita punya paling tidak ini sama dengan 4. Oke. Jadi kita paling tidak kita punya ini sama dengan 4. Dari sini kita jadi punya bahwa A plus B kuadrat itu adalah 4AB. Sorry, 4AB. 4 plus AB. Ya, atau enggak ya paling tidak kita punya persamaan A plus B kuadrat min AB sama dengan 4. Ya. Terus gimana? Ini kan kita dalam rangka coba-coba buat soal supaya bentuknya jadi mirip gitu. Lalu apalagi yang bisa kita coba? Kita bisa coba lihat yang sekarang yang A pangkat 4. Lihat ya. Perhatikan bahwa kalau saya punya A kuadrat plus B kuadrat kuadrat, ya, maka ini jadi A pangkat 4 plus B pangkat 4 plus 2A kuadrat B kuadrat. Berarti yang persamaan kedua itu sebetulnya adalah tinggal dikurangi A kuadrat B kuadrat. Ini sama dengan, jadi gini, jadi persamaan yang kedua sama dengan 6. Jadi kita punya itu. Jadi kita punya A plus B kuadrat adalah 4 plus AB. A kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 6. Oke. Terus gunanya apa? Paling tidak persamaan kedua bisa saya sederhanakan jadi gini. Ini jadi A kuadrat plus B kuadrat kuadrat min AB kuadrat sama dengan 6. Min AB kuadrat sama dengan 6.
Bagus gak sih? Pertanyaannya kan gitu ya, apakah ini bagus? Jawabannya adalah lumayan bagus sebenarnya. Kenapa? Lihat sekarang yang A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Dari soal-soal sebelumnya kita tahu bahwa A kuadrat plus B kuadrat itu, ya, A kuadrat plus B kuadrat itu sebetulnya adalah A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Kenapa? Karena kan tadi A plus B kuadrat adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Jadi kalau saya kurangi 2AB, misalnya tinggal A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga yang di dalam kurung yang pertama, yang di dalam kurung sini, saya bisa faktorkan. Ini jadi, yang di dalam ya, jadi A plus B kuadrat min 2AB kuadrat min AB kuadrat sama dengan 6. Sekarang ini jadi bagus lagi. Kenapa? Lihat. A plus B kuadrat. A plus B kuadrat itu adalah 4 plus AB. Ya, jadi saya bisa substitusi lagi sekarang. A plus B kuadratnya saya ganti jadi 4 plus AB min 2AB kuadrat min AB. Sorry, ini kuadratnya di luar. Sama dengan 6. Dari sini saya jadi punya. Dari sini saya jadi punya 4 min AB. Sorry. 4 min AB kuadrat min AB kuadrat sama dengan 6. Ini bisa dihitung pakai X plus Y kuadrat lagi atau pakai X min Y kuadrat lagi. X plus Y kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. X min Y kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. Jadi kalau saya punya 4 min AB kuadrat, 4 min AB kuadrat adalah 4 kuadrat, ditambah AB kuadrat, dikurangi 2XY. 2XY-nya berarti jadi 8AB. Dikurangi AB kuadrat sama dengan 6. AB kuadrat dikurangi AB kuadrat itu habis. Jadi sini saya punya 16 dikurangi 8AB sama dengan 6. Pindah ruas, jadi 10 sama dengan 8AB. Jadi kita punya AB sama dengan 10 per 8. AB sama dengan 10 per 8 berarti diperkecil, disederhanakan jadi 5 per 4. Jadi kita punya AB-nya 5 per 4. Jangan lupa yang ditanya adalah A plus B. Dapat dari mana? Dari sini. A plus B kuadrat adalah 4 plus AB. Dan kita punya A plus B kuadrat adalah 4 plus AB. Jadi kita punya A plus B kuadrat adalah 4 ditambah 5 per 4. Jadi kita punya 21 per 4 dihitungnya. Berarti kita punya A plus B kuadrat adalah 21 per 4. Yang dicari apa? Yang dicari A plus B. Kita tahu A plus B kuadrat, berarti tinggal diakarkan. Karena A plus B-nya positif, berarti akarnya juga pasti yang diambil yang positif ya. Karena kalau saya punya A plus B kuadrat sama dengan 21 per 4, A plus B-nya sebetulnya bisa akar 21 per 4 atau min akar 21 per 4. Tapi karena di soal diketahui bahwa AB-nya adalah bilangan real positif, saya jadi punya A plus B-nya jadi akar 21 per 4. Nah ini kalau disederhanakan jadi akar 21 per 2 gitu. Akar 21-nya nggak bisa disederhanakan. Udah, seperti itu. Jadi memang panjang, ya di sini kebetulan panjang. Tapi rumus yang dipakai rumus ini aja. X plus Y kuadrat, X min Y kuadrat, dan X kuadrat min Y kuadrat. Ini bahkan X kuadrat min Y kuadratnya nggak dipakai. Walaupun bisa. Di sini tuh kita bisa pakai A plus B kali A min B. Sorry, di yang sini. Ya di sini lah. Di sini kita bisa gunakan X kuadrat min Y kuadrat sebenarnya. Tapi tadi saya nggak kepikiran. Jadi sudah lebih panjang. Sebenarnya bisa lebih singkat. Tapi kan kalau mengerjakan tuh yang kepikiran ya. Kalau nggak kepikiran kan nggak bisa kerjain juga. Walaupun ini lebih panjang, tapi selama masih betul sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah. Sudah, jadi kita punya dapat gitu ya. Nah, ini OSK tuh. Nah soal-soal OSK itu faktorisasinya paling sekitaran sini. Ya memang tetap harus bilang hitung. Jadi sebenarnya secara faktorisasi yang dipakai biasanya cuma itu aja. Ya. Ada pertanyaan dulu
sampai di sini semuanya? Nggak ada. Contoh lagi, satu contoh lagi terakhir. Habis ini kita mau coba latihan. OSK Mat SMK. SM. Kita lihat satu contoh lagi. 2000 carinya tadi 2015, kita ke 2016. Soal mates. 2016. Soalnya ASK 2016. Nomor 1 aljabar tapi tidak akan kita bahas. Nomor 4. Nomor 4 dan mana lagi yang aktualisasi ya? Mulai lagi cuma satu ya. Kita lihat. OSK 2016. Kita lihat. Diberikan A dan B adalah bilangan real dengan akar A dikurangi akar B adalah 20. Kita mau cari amin B-nya paling besar berapa ya? Ini dari akar jadi A. Kenapa ini saya tahu ini pakai faktorisasi? Karena dari akar supaya jadi A itu kan dikuadratin. Jadi ini pasti soalnya tentang kuadrat-kuadrat aja. Ya. Sebenarnya ini soalnya tentang kuadrat-kuadrat saja. Gimana? Ya kita bongkar-bongkar dulu saja sambil cari ide. Kan gitu. Kita punya bahwa akar A dikurangi akar B itu sama dengan 20. Kalau saya pindah ruas, nanti kan di sini saya jadi punya akar A sama dengan akar B tambah 20. Akar mengganggu, saya kuadratin aja. Jadi kedua ruas saya kuadratkan. Akar A kuadrat sama dengan akar B ditambah 20 kuadrat. Akar A kuadrat jelas jadi A. Akar B plus 20 kuadrat, tadi kita tahu X plus Y kuadrat jadi apa? Berarti jadi akar B kuadrat jadi B. Plus B kuadrat berarti plus 400. Plus 2 akar AB berarti 2XY berarti 2 dikali akar B kali 20. Jadi 40 akar B. Jadi kita tahu bahwa A itu sebenarnya itu. Balik ke soal. Sekarang yang ditanya apa? Perhatikan bahwa yang ditanya kan amin 5B ya. Berarti amin 5B itu adalah B plus, saya tulisnya lebih rapi, 40 akar B plus 400 dikurangi 5B. Ini bisa saya hitung tidak? Ini B dikurangi 5B jadi min 4B.
Min 4B ditambah 40 akar B. Tambah 400. Terus gimana nih? Gimana nih? Paling tidak ini bisa saya sederhanakan. Min 4-nya bisa saya keluarin jadi min 4 dikali B ditambah 10 akar B. Tambah 100 kan gitu. Terus kenapa? Kan gitu ya. Terus kenapa? Sekarang perhatikan gini. Misalkan, ini sebenarnya nggak harus dimisalkan, tapi biar kalian lihatnya lebih. Misalkan akar B-nya jadi X. Maka sebenarnya soal kita tuh persamaan terakhir itu jadi min 4. Dikali X kuadrat plus 10X plus 100. Sebetulnya kan gitu. Ini bisa saya bisa saya kuadratin. Min 4 dikali X kuadrat plus 10X plus 100 itu apa sih? Kita lihat. Kalau saya punya X plus Y kuadrat, ini kan jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. 2X-nya bisa saya tukar jadi 2YX. 2YX-nya bisa saya pindahkan ke sini. Begini, sama aja, cuman dibulak-balikan. A plus B dengan B plus A kan nilainya sama saja. Sekarang saya mau cocok-cocokkan, saya pilih Y-nya berapa ya, supaya mirip, supaya paling tidak ada 10X. Ya. Saya pilih Y-nya berapa supaya ada 10X. Itu kan 2YX tuh, X kuadratnya udah ada. Yang Y-nya kan yang nggak ada, jadi Y-nya harus kita ganti jadi angka. Supaya muncul 10X, saya bisa pilih Y-nya 5. Jadi kalau saya punya X plus 5 kuadrat, ini jadi X kuadrat plus 2 kali 5, jadi 10X plus 25. Ya. Ini salah, ini min harusnya. Juga harusnya min. Mohon maaf. Jadi ini pakainya min aja. Jadi min. Dari sini kita punya apa, lihat? Kita punya X min 5 kuadrat adalah X kuadrat min 10X tambah 25. X kuadrat min 10X min 100 itu berarti bisa saya pecah menjadi X min 5 kuadrat dikurangi 125. Kenapa? Karena kalau X min 5 kuadrat aja, saya cuma punya X kuadrat min 10X plus 25. Padahal saya maunya punya X kuadrat min 10X min 100. Berarti kan 25 supaya jadi min 100 dikurangi 125. Ini kalau saya pecah, berarti kan jadi sama dengan apa sih? Kalau saya pecah ini kan jadi min 4 dikali X min 5 kuadrat ditambah 500. Min 4 kali min 125, 500. Nah, di sini kita berlogika. Lihat, perhatikan bahwa kan kita mau cari nilai maksimum ya. Mencari nilai maksimum dari bentuk ini. Perhatikan bahwa X min 5 kuadrat itu pasti lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena dia bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat kan tadi kalau X-nya bilangan real, ini X-nya harus bilangan real. Ya, A dan B-nya bilangan real. Kasih tahu di soal. Berarti X min 5 kuadrat itu pasti lebih besar sama dengan 0 berapapun X. Sehingga kalau saya kalikan min 4, berarti min 4 dikali X min 5 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Oke. Berarti artinya nilai maksimum dari min 4 dikali X min 5 kuadrat itu adalah 0. Kenapa? Karena dia pasti kurang dari sama dengan 0. Berarti paling gedenya kan 0. Dia sisanya negatif. Terbesarnya berarti 0. Jadi nilai maksimum dari A-5B, A-5B itu kan tadi setelah kita pecah dia jadi min 4 dikali X min 5 kuadrat ditambah 500 kan. Ya. Min 4 dikali X min 5 kuadrat itu maksimumnya 0. Berarti ini kalau ditambah 500 itu adalah 50. Ada 50, ada 500. Jadi kita punya nilai maksimum dari A-5B adalah 500. Yang terjadi saat X-nya sama dengan 5. Kenapa? Karena ketika X-nya 5, X min 5 jadi 0.
X itu tadi akar B. Jadi kita punya, ini terjadi saat akar B-nya 0. Akar B-nya 5. Atau B-nya 25. A-nya tadi kita tahu. A-nya adalah beta, inilah ya. Tinggal dimasukin aja. A-nya adalah B tambah 400 tambah 40 akar B. Jadi kita punya A adalah, dihitung lah ya, B ditambah B tambah 40 akar B tambah 400. Nah gitu ya. Sama dengan B-nya 25 ya. 400 tambah 25, 425 tambah 200, 625. Udah. Ya. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah 500. Jadi kita tahu bahwa amin 5B itu nilai terbesarnya 500. Terjadi saat B-nya 25, A-nya 625. Ya. Seperti itu. Jadi, ini apakah ini pakai faktorisasi aneh-aneh? Kan enggak. Ya, cuma pakai kuadrat-kuadrat aja. Jadi, tadi 3 faktorisasi yang awal, X plus Y kuadrat, X min Y kuadrat, X kuadrat min Y kuadrat itu penting karena banyak soal yang sebenarnya cuma pakai itu aja. Sisanya adalah coba-coba dan pahami bentuk soal. Siapa yang jadi susah tuh sebenarnya gitu. Gimana soalnya supaya jadi bagus dengan alat yang kita punya. Ya, kayak nomor 1 kan tadi OSK 2014. Sebenarnya kan gini-gini aja. Tapi gimana gitu? Ini panjang. Maksudnya sisanya teknis ngitung gitu ya. Tapi secara teori yang paling sering dipakai yang tadi X plus Y kuadrat, X min Y kuadrat, X kuadrat min Y kuadrat. Semakin tahu faktorisasi yang lain semakin baik karena peluangnya kan bisa jadi yang muncul pangkat 3 gitu, tapi biasanya pangkat 2 dulu tuh sudah banyak gitu, saya sudah bisa banyak mengerjakan soal dengan pangkat 2 yang tadi X plus Y kuadrat, X kuadrat min Y kuadrat. Sisanya adalah latihan soal. Ada pertanyaan? Kita mau latihan ya. Kita mau latihan. Silakan satu tulisan. Ya, 5 soal deh. Saya kasih waktu nanti 15 menitan. Silakan dicoba nanti cek ya. Yang pertama A plus B-nya 6, AB-nya 3, A kuadrat plus B kuadratnya berapa? Lalu misalkan sekalian nih di sini. Misalnya, lalu yang kedua misalkan jika X lebih dari 1 dan X min 1 per X sama dengan 99. Pertanyaannya X tambah 1 per X-nya berapa? Cari-cari ide ya. Yang ketiga, misalkan saya ambil dari soal OSK. Biar sekalian. Karena lomba mah sebenarnya harus attacking ya. Maksudnya kita harus kerjain soal lagi. Nomor 1 langsung. Standar itu nomor 1. Polinom ya, muncul polinomnya banyak. Terus itu ada polinom lagi. 2018-nya kayaknya nggak ada. 2018 tuh kayaknya adanya pangkat 3, jadi kita 2019. Kita fokus ke yang pangkat 2 dulu ya. Nomor 6. Jadi
dekat-dekatkan ke bentuk yang kita tahu. Sebenarnya prinsipnya gitu aja. Tadi faktorisasinya ada 9, ada 13. Yang lebih lebih hafal lebih banyak lebih baik. Ini satu lagi. Kayaknya agak susah ini, nomor 6 tuh nomor 16 ini. OSK 2019 nomor 16 tuh. Nomor 16 tuh harusnya udah di OSK tuh lumayan yang susah ya dari 20 kan. Tapi kita akan coba aja dulu. Sekalian takutnya saya tuh kalau ini kelewat, jadi saya tulis dulu aja. Karena sebenarnya mungkin susah tapi teorinya nggak terlalu aneh. Nah, coba 5 soal silakan dikerjakan. Saya beri waktu ya 10 sampai 15 menit. Kalau kalian sudah dapat jawabannya, bisa di chat atau misalkan kalau mau mengerjakan gitu boleh gitu. Sekarang saya mau ngerjain, nanti saya tinggal anotnya. Silakan, saya beri waktu 10 menit ya, saya permisi sebentar.
Kalau sudah ada yang dapat, boleh di chat ya. Misalkan nomor 1 berapa jawabannya, nomor 2 berapa jawabannya. Ya. Silakan. Nomor 1 kuadratin gitu ya. Nomor 2 juga kalau mau cari ide saya kasihin. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kuadrat-kuadratin semua. Pakainya x plus y kuadrat, x min y kuadrat, lalu x kuadrat min y kuadrat. Antara 3 itu aja. Coba-coba mana yang jadi dapat gitu ya. Um, 1435 akan kita coba cek, tapi silakan coba dulu sendiri ya.
Yang dapat nomor 1 berapa nomor 1? Orang yang dapat boleh di chat jawabannya. Belum dapat masa? A plus B-nya 6. Kalau saya mau cari kuadrat dari A pangkat 1 supaya jadi A pangkat 2 kan yang paling normal ya kuadratin aja. Berarti kan gini. Jadi kita punya ini kalau saya hitung jadi apa? A plus B kuadrat tadi X plus Y kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Berarti ini jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB sama dengan 36. AB-nya 3, jadi kita jadi punya di sini A kuadrat plus B kuadrat plus 2 dikali 3 sama dengan 36. Sorry. Jadi kita punya kuadrat plus B kuadratnya adalah 30. 30, betul ya. Ada yang jawab satu orang, jawabannya betul 30. Yang nomor B ada yang dapat nggak? Pekerjaan-pekerjaan di bawah 1 menit sebetulnya. Nomor B ada yang dapat nggak? Coba. X-nya lebih dari 1, X dikurangi 1/X-nya 99. X tambah 1/X-nya berapa? Ya. X-nya lebih dari 1, nggak tahu buat apa. Tapi kayaknya penting. Jadi kalau X-nya lebih dari 1, berarti X tambah 1/X juga pasti lebih dari 1. Tapi berapa? X kurang 1/X-nya 99. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama eliminasi substitusi. Cuman eliminasi substitusi sepertinya gagal karena kan kita punya X min 1/X sama dengan 99. X tambah 1/X-nya nggak tahu. X tambah 1/X-nya mau dicari, misalkan A. Ini kalau saya tambahin, kita cuma dapat 2X sama dengan 99 plus A. Sebenarnya bisa juga sih gini. Nah, jadi saya ada 2 cara nih untuk mengerjakan soal ini. Kita cek. Cara 1. Cara 2. Kita punya 2X sama dengan 99 tambah A, sehingga X sama dengan A plus 99 bagi 2. Itu X ya. Dengan cara yang sama, tapi saya kurangin sekarang. Kalau saya kurangi, saya jadi punya X kurang S habis. Min 1/X dikurangi 1/X jadi min 2/X. Min 2/X sama dengan jadi kita punya X-nya sama dengan A tambah 99 per 2 ya. Ini kalau saya hitung min 2/X sama dengan 99 dikurangi A. Cukup bagus nih. Dari sini kita jadi punya 2/X sama dengan A dikurangi 99. Dari persamaan yang pertama di sini kita tahu X-nya adalah A tambah 99 per 2. X-nya A tambah 99 per 2, sehingga kita punya ini jadi gini. Jadi 2 dibagi X-nya tadi A plus 99 per 2. Sama dengan A min 99. Diapain? Pindah ruas. Ini jadi 4 per A plus 99 sama dengan A min 99. Sehingga saya jadi punya 4 sama dengan A plus 99 dikali A min 99. Dari sini saya jadi dapat 4 sama dengan, itu A plus B kali A min B, jadi A kuadrat min 99 kuadrat. Cukup jelek. Kita punya jadi A kuadrat sama dengan 99 kuadrat tambah 4. Udah. Jadi X tambah 1/X kan jadi A ya. Sama dengan akar 99 kuadrat tambah 4. Berapapun itu. Udah. Jadi bisa aja kayak cuma pakai apa? Eliminasi dan substitusi. Pakai cara yang pertama yaitu eliminasi dan substitusi. Pertama tambah, terus saya kurang. Sisanya pindah-pindah ruas. Pakai X kuadrat min Y kuadrat ya. Jadi X plus Y kali X min Y. Atau pakai cara 2. Pakai cara 2 tuh gimana maksudnya? Sama aja sih. Gini. X min 1/X-nya 99. Kuadratin. Ini jadi 99 kuadrat.
X min 1 per X kuadrat adalah X kuadrat plus 1 per X kuadrat dikurangi 2AB. Dikurangi 2AB artinya dikurangi 2 dikali X dikali 1 per X. Sama dengan 99 kuadrat. Sekarang kita tahu bahwa X kuadrat plus 1 per X kuadrat dikurangi 2, X kali 1 per X kan 1, sama dengan 99 kuadrat. Sehingga dari sini saya jadi punya X kuadrat plus 1 per X kuadrat adalah 99 kuadrat tambah 2. Selanjutnya kita mau cari X tambah 1 per X. Sama dengan yang tadi. Misalkan X tambah 1 per X-nya jadi A. Kita mau cari A-nya berapa? Kuadratin lagi. Kalau saya kuadratkan, saya jadi punya X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat tambah 2 sama dengan itu. Sama dengan 99 kuadrat per 2. 99 kuadrat sama dengan A kuadrat. Sama dengan A kuadrat. X kuadrat tambah 1 per X kuadratnya 99 kuadrat tambah 2. Jadi kita punya 99 kuadrat tambah 4 sama dengan A kuadrat. Yang dicari A. Kenapa yang dicari A? Karena kan X tambah 1 per X. Jadi X tambah 1 per X. X tambah 1 per X sama dengan A sama dengan akar 99 kuadrat tambah 4 sama berapapun ini. Jadi banyak cara untuk mengerjakan satu soal. Ini masih tinggal di kuadrat-kuadratin aja. Jadi tetap yang dipakainya cuma X kuadrat. X plus Y kuadrat, X min Y kuadrat, X kuadrat, min Y kuadrat, bolak-balik di situ aja. Tapi variasi soalnya banyak. Jadi betul-betul kita harus mau coba-coba. Terus kan kalau lagi di lomba itu kita nggak tahu ya maksudnya yang mana yang berhasil. Soal-soal seperti ini belum tentu dikerjakan pakai faktorisasi. Ya. Tapi kalau X atau AB-nya bilangan real tuh harusnya dikerjakannya pakai faktorisasi. Jadi pemfaktoran itu salah satu hal yang cukup penting gitu ya di matematik pada umumnya. Karena banyak hal yang bisa dikerjakan dengan ya cuman faktor-faktor kayak gini. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau sudah dibahas mas sebenarnya gampang ya. Yang jadi masalah adalah kalau mengerjakan sendiri idenya dapat nggak sebenarnya kan gitu. Nomor 3 kita bahas aja waktunya juga udah. X min Y 10, X Y-nya 10 juga, X pangkat 4 plus Y pangkat 4-nya berapa? Gimana? Kuadratin aja. Kuadratin 2 kali. X min Y kuadrat sama dengan 100. Saya jadi punya X kuadrat plus Y kuadrat. Plus Y kuadrat min 2XY sama dengan 100. XY-nya 10. Berarti min 2XY jadi min 20. Pindah ruas jadi plus 20. Jadi saya punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 120. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah X pangkat 4 plus Y pangkat 4. Ya kuadratin lagi sekali. Jadi apa ini? Jadi X pangkat 4 plus Y pangkat 4 plus 2X kuadrat Y kuadrat sama dengan 14400. Kita punya X pangkat 4 plus Y pangkat 4 plus 2 dikali XY kuadrat sama dengan 14400. XY-nya 10, XY kuadratnya 100, 100 kali 2, 200. Pindah ruas jadi min 200. Jadi saya punya X pangkat 4 plus Y pangkat 4 sama dengan 14200. Udah. Salah ya? Ya benar. Ya, jadi ini gini lah. Ini OSK 2017 ya. OSK 2017 tuh belum terlalu lama sebetulnya. Faktorisasinya cuma pakai kuadrat-kuadrat aja. Ya. Begitulah. Ya, untuk aljabar dan ini lumayan penting ya. Lagi nomor 4. OSK 2019. A-nya itu, B-nya itu. Perhatikan A sama B itu mirip ya. Kalau yang A mah dikurang, yang B mah ditambah. Ya. Jadi for the sake buat mempersingkat penulisan karena 2 akar 2 nulisnya panjang. Saya misalin deh. Misal C itu 2 akar 2. Lalu D itu yang satu lagi akar 8 min 4 akar 2.
Maka soal itu apa sih? Maka soal itu sebetulnya kan A per B ditambah B per A, samakan penyebutnya kan yang natural ya. A kuadrat plus B kuadrat per AB. Dengan A itu apa? A itu adalah C kurangi D. Jadi A kuadrat adalah C min D kuadrat. Plus B kuadrat. B adalah C plus D. Berarti ini jadi C plus D kuadrat dibagi AB. AB adalah C min D dikali C plus D. Ini hanya mempersingkat penulisannya biar nggak pakai akar 2. Jadi saya pakainya C sama D. Lalu bagaimana? Tinggal dihitung. Yang bawah lihat, C min D dikali C plus D itu adalah X plus Y kali X min Y. X plus Y dikali X min Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Berarti C min D dikali C plus D jadi C kuadrat min D kuadrat. Yang di atas C min D kuadrat jadi C kuadrat plus D kuadrat min 2CD ditambah C kuadrat plus D kuadrat plus 2CD. Ini bisa kita sederhanakan. Min 2CD plus 2CD habis. C kuadrat tambah C kuadrat jadi 2C kuadrat. D kuadrat plus D kuadrat 2D kuadrat. Per C kuadrat min D kuadrat. Jadi soal kita jadi gini. C-nya apa? C-nya 2 akar 2. 2 akar 2 kalau dikuadratkan jadi apa sih? 2 akar 2 dikuadratkan berarti kan 2 akar 2 kuadrat ya. Jadi 4 kali 2. Jadi 8. Berarti ini jadi 16. Ditambah 2D kuadrat. 2D kuadrat berarti akarnya hilang tuh. Berarti jadi 2 dikali 8 min 4 akar 2. Berarti jadi 16 min 8 akar 2. Per C kuadrat min D kuadrat. C kuadratnya 8 dikurangi D kuadrat. D kuadratnya 8 min 4 akar 2. Sini saya jadi punya yang atas jadi 32 min 8 akar 2. Yang bawah jadi 4 akar 2. Ini kita samakan rasionalkan ya. Kelas 10 udah belajar. Kita kali 1 tapi satunya saya ganti jadi akar 2 per akar 2. Kenapa? Karena di soal maunya yang dicari A per B tambah B per A adalah X tambah Y akar 2. Jadi saya mau cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi saya hitung sekarang jadi apa? Kalau saya hitung berarti ini jadi 32 dikali akar 2 berarti 32 akar 2. Min 8 akar 2 dikali 2 jadi min 16. Dibagi 4 akar 2 dikali akar 2 jadi 8. Tinggal hitung. Min 16 bagi 8 min 2. 32 bagi 8, 4. Udah. Ini sama dengan X tambah Y akar 2. Jadi kita punya X-nya min 2. Y-nya 4. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah X tambah Y. X tambah Y-nya berapa ya? Jadi kita punya di sini X tambah Y adalah min 2 tambah 4 yaitu 2. Udah. Beginilah gitu. Jadi pakainya kuadrat aja. Tidak pakai sesuatu hal yang aneh-aneh juga sebetulnya. Tinggal dilancarkan. Jadi ingat-ingat bahwa X plus Y kuadrat itu bisa saya faktorkan jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. X min Y kuadrat itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. X kuadrat min Y kuadrat jadi X plus Y dikali X min Y. Belum nanti ada faktorisasi. Belum nanti masih ada faktorisasi lain yang juga kita harus hafal gitu. Tapi yang utama sih kelihatannya kan kalau lihat dari soal-soal itu bolak-balik di kuadrat-kuadrat aja ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nggak perlu khawatir, nanti catatannya itu akan saya ke link, nanti linknya saya kasih lewat ke Tokopedia. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ya, jadi kalau kita lihat bentuk, ini kayaknya pangkat 2, pasti larinya yang OSK aja. Ya.
Mohon pause dulu 1 menit ya, sebentar. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kita lihat lagi sekarang satu contoh terakhir mungkin ya. Nanti akan ada modul dan lain-lain akan di-upload ke satu link Google Drive ya, supaya kalian bisa ngecek gitu ya. Kita lihat nih, nah ini di masih OSK 2019, tapi kalau tadi kita lihat ini adalah salah satu soal yang ada di ujung-ujung gitu ya. Jadi kalau dari 20 soal tadi ini nomor berapa, 17-an gitu ya, pokoknya belasan ya gitu ya. Tapi tetap, walaupun ini soal-soal belasan itu sebenarnya enggak. Teorinya faktorisasi itu kalau ada bentuk yang sama kan dimirip-miripin gitu ya. Contohnya ini. Kita mau bikin gimana ya caranya supaya n pangkat 4 plus 16n pangkat 3 plus 71n kuadrat plus 56n itu jadi bilangan kuadrat kan, soalnya sebenarnya gini. Nah, ada banyak hal yang bisa kita coba. Ini masalahnya adalah pangkatnya pangkat 4. Nah, apa ya yang bisa saya kerjakan? Minimal nih, n-nya bisa saya keluarin. Ini jadi n dikali n pangkat 3 plus 16n kuadrat plus 71n plus 56. Nah, ini juga bisa difaktorkan lagi pakai, faktornya harus pakai Horner segala macam ya. Nanti deh kita ganti dulu. Saya bikin soal yang mirip tapi bukan ini. Misalkan gini, tentukan semua bilangan asli n yang mirip-mirip ya. Sehingga misalkan n kuadrat ditambah n tambah ngasal aja misalkan 83 ini bilangan kuadrat. Kan mirip-mirip dengan yang tadi ya. Cuman kalau yang tadi soalnya n-nya n pangkat 4. Jadi faktorinnya sedikit lebih susah. Tapi kalau sekarang kalau saya punya gini gimana? Saya mau cari n bilangan asli ya 1 2 3 gitu. Apa aja ya bilangan asli n supaya kalau saya hitung n kuadrat tambah n tambah 83 itu jadi bilangan kuadrat. Ada nggak ya sebenarnya? Ya. Kan kita nggak tahu, bisa jadi nggak ada kan gitu. Mana ada ya? Agak susah nebak ya, jadi kita coba aja. Nah sekarang gimana? Gimana mengerjakan? Tentu saja pertama kita tuliskan dulu menjadi bentuk soal yang diinginkan. Jadi kan kita harus punya n kuadrat ditambah n tambah 83 sama dengan bilangan kuadrat, anggaplah k kuadrat. Gimana ya faktorinnya ya supaya jadi kayak gitu? Apa ya yang bisa kita lakukan di sini? Nah ini kan apa namanya? Ya ide-ide gitu ya, ide-ide.
Kita cek apa yang bisa kita lakukan. Lihat. Ingat-ingat karena ini kuadrat ya, n kuadrat tambah n, pasti larinya ke x plus y kuadrat lagi, ke x min y kuadrat lagi. Nah, ini idenya agak susahnya gini. Ini baru jadi bagus kalau kedua ruas saya kali 4. Kedua ruas saya kali 4, saya jadi punya 4n kuadrat tambah 4n ditambah 4 kali 8, 3. 320, 392. 80 kali 4, 320. 4 kali 3, 12. Jadi 320 tambah 13, 333 ya. Sama dengan 4K kuadrat. Kenapa ini jadi bagus? Karena lihat gini. Kan kita punya x plus y kuadrat itu kan jadi x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Kalau x-nya saya ganti 2n, ini saya jadi punya 2n kuadrat, berarti jadi 4n kuadrat. Tambah 2 kali 2n, jadi 4n ya. 4n kali y, tambah y kuadrat. Kira-kira y-nya saya pilih berapa ya, supaya 4n-nya tetap ada? Tentu saja adalah kita pilih 1 y-nya. Jadi kita punya, lihat. 2n plus 1 kuadrat adalah 4n kuadrat tambah 4n tambah 1. Sehingga soal punya kita nih bisa saya pecah jadi gini. 2n plus 1 kuadrat tambah 332 sama dengan 4k kuadrat itu adalah 2k dikuadrat. Ini bisa kita pindah ruas. Pindah ruas gimana maksudnya? Bisa pindah ruas gini. Saya jadi punya 2k kuadrat dikurangi 2n plus 1 kuadrat sama dengan 332. Ini x kuadrat min y kuadrat. X kuadrat min y kuadrat bisa saya faktorkan jadi x plus y kali x min y. Berarti ini bisa saya faktorkan jadi 2k plus 2n plus 1 dikali 2k min 2n min 1. Sama dengan 332. Sisanya bagaimana? Kita coba-coba. Coba-coba gimana? 332 itu berapa kali berapa? Ya, tapi jelas gini. Jelas bahwa 2k plus 2n plus 1 pasti lebih besar daripada 2k min 2n min 1. Jadi sekarang kita tinggal coba-coba. Terus gini, kalau 2k plus, ya sebenarnya kita coba-coba deh. 332 itu bisa berapa kali berapa ya? Tapi di sini saya akan coba tulisnya yang bisa aja. Yang bisa itu cuma satu kasus, yaitu 166 kali 2. 166 kali 2 berapa? 160 kali 2, 302 lagi. Satu-satunya yang mungkin, yang lainnya itu nggak mungkin. Kalau misalkan kalian mau cek boleh ya. Misalkan 332 itu kan bisa 332 kali 1, bisa 166 kali 2, bisa 83 kali 4, bisa dicek semuanya, tapi nanti yang lainnya tuh nggak ada solusinya. Yang ada cuma yang satu-satunya ini. Jadi didapat bahwa 2K plus 2N plus 1 sama dengan 166. 2K min 2N min 1 sama dengan 2. Tapi ini juga nggak mungkin sih sebenarnya. Jadi nggak ada jawabannya. Sorry. Nah ini sebenarnya tinggal coba-coba, tapi ini kebetulan nih karena saya soalnya agak ngasal. Jadinya nggak ada jawabannya. Perhatikan bahwa 2K plus 2N plus 1 itu pasti ganjil. Terus 2K min 2N min 1 juga pasti ganjil. Jadi kita punya 2K plus 2N plus 1 dikali 2K min 2N min 1. Ini pasti ganjil karena ganjil dikali ganjil. Padahal 332 itu benar ya, jadi nggak ada solusi. Jadi tidak ada solusinya. Sayang sekali. Tapi kalau ada solusinya tinggal coba-coba. Maksudnya tadi ya, 332 itu bisa 332 kali 1, 166 kali 2, dan seterusnya dicoba satu-satu, terus tinggal eliminasi. Ya. Contohnya kalau yang tadi tuh misalkan bisa saya punya kayak 2K plus 2N plus 1-nya misalkan 166 yang tadi. Terus 2K min 2N min 1-nya misalkan 2 gitu ya. Ini kan tinggal dieliminasi, nanti bisa dapat N-nya ya. Kalau saya kurangi, saya jadi punya 2N dikurangi min 2N, 4N.
1 dikurangi min 1 jadi 2 sama dengan 166 kurangi 2 164. Ini kita jadi punya 4N sama dengan 162. Nah, N-nya jadi 162 per 4. Padahal kan 162 per 4 itu koma yang nggak bisa. Di 40,5. Kan nggak boleh. Nggak boleh, karena N-nya kan harus bilangan asli, jadi nggak ada jawabannya. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu ini ada solusi atau nggak, coba satu-satu sebenarnya. Nah, tapi yang lebih penting sebenarnya ini pakai apa? Ternyata cuma pakai kuadrat-kuadrat lagi. X plus Y kuadrat, X min Y kuadrat, dan X kuadrat min Y kuadrat. Jadi hari ini sebenarnya kita cuma belajar 3 faktorisasi dasar yang paling penting. Ya. X kuadrat plus X plus Y kuadrat, jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. X min Y kuadrat, jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. Dan X kuadrat min Y kuadrat, jadi X plus Y kali X min Y. Dan banyak faktorisasi yang lain yang sebetulnya sih harus tahu juga. Ya, tapi sebagai awalan minimal 3 yang pertama itu harus paham, karena selalu muncul. Sampai OSK 2022 kemarin tuh masih muncul yang tadi kuadrat-kuadrat kayak gini ya. Tinggal disesuaikan di soal. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya kita review dulu ya soal-soal faktorisasi, ada yang masih mau saya bahas, tapi ini waktunya sudah habis gitu ya. Oke, ada pertanyaan semuanya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita sudahi dulu. Nanti akan ada catatan dan modul yang akan saya upload ke cek sendiri. Hari ini kita sudahi dulu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya.